Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Siak akan melakukan demonstrasi kontekstual Modul 2.3 Coaching dalam Supervisi Akademik. Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Novi Astria dari SMA Negeri 3 Siak. Dan saya Mutiara Beatrice dari SMP Negeri 2 Pusako. Dan saya Nur Hasanah dari SMA Negeri 1 Siak. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam Bu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Ibu apa kabar? Alhamdulillah, kabar saya juga baik nih Bu Ana. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya Bu Ana untuk rangkaian supervisi akademik. Nanti pada saat akan melakukan proses coaching antara coach dan juga coachee, saya akan mengamati nih Bu Ana dan saya akan menilai berdasarkan dengan rubrik penilaian coaching, seperti apakah nanti Bu Ana melakukan coaching itu sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee, apakah sudah sesuai nanti dengan pertanyaan yang Ibu Ana akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Ana, harus sesuai juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi nih, ada sedikit yang akan saya tanya-tanyakan ini dengan Ibu Ana. Untuk yang pertama, pertanyaannya, kompetensi yang ingin Ibu Ana kembangkan ini dalam proses coaching hari ini kira-kira apa? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching ya Bu. Yang pertama tentang present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik Ibu Ana. Jadi Ibu Ana ingin mengembangkan 3 kompetensi inti tadi ya Bu Ana, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu ya Bu Ana ya? Di antara ketiga itu kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu Ana kembangkan dan akan dilakukan di observasi? Yang mungkin yang akan lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu tentang mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Oke. Baik, jadi ada 2 ya Bu Ana ya yang ingin dikembangkan, yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu ya Bu Ana kira-kira ya? Baik Ibu Ana, kira-kira indikator ketercapaiannya apa aja sih? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching kali ini yaitu saya ingin melakukan atau mendapatkan solusi atas permasalahannya dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah tercapainya pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusinya atas permasalahan tersebut. Iya, baik Ibu Ana, terima kasih atas jawaban-jawaban. Silahkan Ibu Ana melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses selesai kita akan mengobrol-ngobrol lagi ya Bu Ana ya. Oke Bu, siap. Terima kasih Bu Ana, silakan melakukan coaching. Terima kasih kembali Bu Novi. Siang Bu Ana, sedang apa Ibu? Selamat siang Bu Beatrice. Ini loh, saya sedang menata taman ini. Kelihatannya kok berantakan kali ya, banyak rumput. Bu Ana, kalau saya tidak mengganggu nih, waktunya boleh sebentar nggak sih? Boleh. Ada sedikit yang ingin saya bicarakan dengan Bu Ana. Boleh Bu. Kebetulan saya sedang santai karena pekerjaan saya sudah selesai. Kita ngobrol sini aja yuk. Oh iya, terima kasih Bu. Baik. Mari duduk sini Bu Beatrice. Kita ngobrol santai aja ya. Ya, terima kasih Ibu. Maaf mungkin ganggu waktunya Bu Ana. Oh tidak Bu Beatrice. Ngomong-ngomong, apa sih yang ingin Ibu sampaikan dan ingin ceritakan? Kelihatannya serius sekali. Iya Bu, akhir-akhir
akhir-akhir ini saya sering dilema nih, dilanda keresahan. Saya ingin mendapatkan solusi atas keresahan saya yang saya alami selama ini, Bu. Baik Bu Beatrice, semoga dengan pertemuan kita kali ini mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu alami ya, dan semoga saya bisa membantu. Iya, Bu. Baiklah Bu Beatrice, cobalah yuk ceritakan apa sih masalahnya kok sampai Bu Beatrice resah seperti ini. Begini Bu Ana, kemarin itu saya ditegur sama kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Kira-kira ketidakdisiplinan seperti apa ya mungkin yang dimaksud? Apakah Bu Beatrice dapat teguran? Coba deh Bu Beatrice ceritakan secara detail. Kemarin itu saya dipanggil Bu Kepsek ke ruangan beliau. Bu Kepsek menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu minta izin Bu melalui WA ke ibu itu. Lalu menurut Bu Beatrice, alasan apa yang membuat Ibu datang terlambat? Saya datang terlambat itu bukan karena tanpa alasan, Bu. Anak saya itu baru masuk TK. Jadi setiap pagi itu saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Dia nggak mau ditinggal, Bu. Oh begitu permasalahannya. Menurut Bu Beatrice, apakah Bu Beatrice melanggar kedisiplinan seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah itu? Saya sih sebenarnya menyadari, Bu, kalau saya itu memang melanggar kedisiplinan, Bu, karena setiap harinya saya datang terlambat meskipun saya sudah izin. Nah, betul sekali Bu Beatrice. Kalau datang terlambat sekali dua kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas karena beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kalau kita sebagai guru, kita ini kan teladan bagi siswa kita, Bu. Nah, lalu apa lagi yang menjadi keresahan bagi Bu Beatrice? Iya, Bu Ana, betul. Saya sih memang merasa, Bu, saya kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya itu adalah saya tidak enak dengan Bu Kepsek, Bu. Karena kalau ditegur tuh saya jadi merasa kurang menerima gitu. Jadi saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu. Berarti karena Bu Beatrice kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Beatrice ditegur oleh kepala sekolah dan resah karena teguran kepala sekolah tersebut. Mungkin Bu Beatrice kurang menerima sebab ada alasan dibalik keterlambatan tersebut. Jadi menurut Bu Beatrice, bagaimana dengan sikap Bu Beatrice tersebut? Seharusnya sih sebenarnya saya harus menerima ya, Bu, karena sebenarnya saya sadar saya salah dan saya memang melakukan kesalahan, Bu. Tapi kemarin, Bu, sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya akan saya lakukan, Bu. Oke, menurut Bu Beatrice kira-kira setelah ini apa rencana Bu Beatrice untuk menghilangkan rasa resah gelisah ini? Saya sih rencananya, Bu, pengen nemui Bu Kepsek untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan Bu Kepsek lagi, Bu. Lalu bagaimana, apakah mungkin Bu Beatrice bisa memperbaiki masalah kedisiplinan ini? Nah itu, Bu, yang membuat saya bingung, Bu. Bagaimana saya harus bisa disiplin, tapi anak saya juga nggak bisa diabaikan kan, Bu. Nah, menurut Bu Beatrice, kekuatan apa kira-kira yang Bu Beatrice miliki untuk mengatasi keduanya? Sebenarnya, Bu, saya itu terbiasa untuk bangun pagi. Dan sebenarnya juga ada kakak saya yang bisa saya titipkan anak saya karena kebetulan anak kakak saya itu juga baru masuk TK yang sama, Bu. Nah, itu bagus sekali deh itu Bu. Solusinya seperti itu sangat luar biasa itu untuk mengatasi masalah yang sedang Ibu Beatrice alami sekarang. Nah, namun saran saya, Bu Beatrice juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Bu Beatrice, entah mungkin berupa barang atau materi semampu Bu Beatrice. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung perasaan kakak Bu Beatrice. Oh iya ya, Bu Ana ya. Betul juga sih apa yang Bu Ana bilang. Saya akan memikirkan tentang hal itu. Syukurlah, Bu, sekarang saya merasa sedikit lebih lega. Karena jujur aja, Bu, saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi dalam berurusan dengan alasan
kita, atasan kita, jadi agak khawatir gimana gitu Bu, agak salah tingkah saya jadinya. Oke, syukurlah Bu Betri sudah merasa lega. Lalu kira-kira dari rencana tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan saya dengan Bu Kepsek, Bu, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya dulu terlebih dahulu besok. Dan kemudian masalah kedisiplinan kedepannya saya akan jauh lebih baik awal untuk datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicara dengan kakak saya dulu Bu, masalah anak saya yang akan saya titipkan ke kakak saya untuk diantarkan ke sekolah. Nah, itu ide yang super sekali itu Bu Beatrice. Semoga dengan hal ini masalah Ibu segera terselesaikan, Ibu dapat bekerja dengan tenang, suasana hati yang tenang tanpa dihantui dengan rasa resah dan kesal. Amin. Terima kasih Bu untuk waktunya untuk mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang jadi saya merasa sedikit lebih lega. Semoga nanti kita guru-guru bisa memberikan teladan yang baik ya Bu untuk anak-anak kita. Amin, Bu Beatrice, sama-sama. Baiklah Bu, permisi dulu. Kalau begitu saya akan kembali ke ruangan dulu ya Bu ya. Oke, silakan Bu Beatrice. Selamat siang Bu, terima kasih. Salam sehat. Selamat siang Bu Beatrice, salam sehat dan bahagia selalu. Bagaimana tadi hasil dari proses coaching yang sudah Bu Ana lakukan? Tadi saya sudah melakukan coaching bersama Bu Beatrice. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Oh ya, alhamdulillah ya Bu Ana ya. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih dengan Bu Ana pasca observasi ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Ana lakukan pada saat melakukan coaching serta indikator ketercapaian yang dinilai? Jadi saya sudah lakukan dalam proses coaching tadi, yaitu saya sudah menjalankan sesuai dengan alur Tirta, di mana di bagian awal dari kegiatan coaching itu saya menentukan atau menanyakan dari tujuan perbincangan kami dan coaching, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan dari coaching dan juga rencana aksi dari coaching apa saja yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Oke, baik ya. Menurut saya sebagai observer tadi proses coaching yang sudah Ibu Ana dan Ibu Beatrice lakukan sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah saya lihat tadi sesuai dengan alur Tirta ya Bu Ana ya. Dan Bu Ana sudah berusaha tadi menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Koci sehingga Koci bisa menemukan solusi tadi ya dari permasalahan dan juga coaching tadi sudah Koci lakukan sesuai dengan prinsip coaching juga ya Bu Ana, yang mana tadi ada kemitraan, menggali potensi dan juga memaksimalkan potensi. Yang terakhir, pertanyaan terakhir nih Bu Ana untuk Ibu Ana sebelum kita menutup, kompetensi apa lagi nih yang ingin Ibu Ana kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu Ana lakukan? Mungkin nanti kompetensi yang akan ingin saya kembangkan lagi dalam proses selanjutnya, yaitu insya Allah akan saya coba mengembangkan lebih memahami lagi proses ini sehingga nantinya saya dapat melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi tentunya, dan semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ana. Demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat ya Bu Ana. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu Ana. Selamat siang Bu Beatrice. Selamat siang Bu Ana. Apa kabar hari ini Bu Beatrice? Kabar baik. Bu Ana gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Baik Bu Beatrice, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal dari pertemuan kita, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Beatrice. Ya. Sebelumnya kita akan mendiskusikan tentang menyampaikan tentang rubrik penilaian coaching seperti
apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari Koci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nantinya akan Ibu sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum kita lakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh ya Bu? Ya, Bu. Untuk pertama kali, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Oke ya, terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah coaching pada kali ini pastinya tentang kompetensi inti coachingnya. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Bu. Yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara yang ketiga tadi itu, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu lakukan untuk observasi ini? Yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan itu ya mendengarkan aktif ya Bu, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi ada 2 ya Bu yang ingin Ibu kembangkan. Yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira indikator apa atau indikator tercapaiannya apa sih Bu? Ketercapaian yang ingin saya capai dari coaching adalah yang pertama, saya ingin coaching itu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan mengetahui bagaimana cara-cara atau langkah-langkahnya ketercapaian pada saat coaching sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahan. Baik, terima kasih atas jawaban-jawabannya ya Bu. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses selesai kita akan ngobrol kembali ya Bu. Ya baik Bu. Selamat siang Bu Beatrice, apa kabar? Selamat siang Bu Novi, kabar baik. Gimana kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah, kabar saya baik nih Bu Beatrice. Cuman ada yang sedikit mengganjal nih Bu Beatrice di hati saya. Apakah Bu Beatrice ada waktu sebentar? Karena ada yang mau saya diskusikan nih dengan Bu Beatrice. Oh iya, tentu saja. Ada apa ya Bu ya? Begini Bu, saya sebenarnya ada permasalahan nih yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Bu Beatrice bersedia berbagi ilmunya dengan saya? Oh tentu saja Bu. Memangnya setelah berbincang-bincang dengan saya, hal apa yang Ibu harapkan? Iya nih Bu, semoga nantinya setelah saya berbincang dengan Ibu Beatrice, saya bisa menentukan solusi nih dari permasalahan yang saya hadapi. Oh begitu Bu, tentu saja boleh Bu. Malah saya senang bisa berbagi Bu. Kalau boleh tahu, permasalahan seperti apa ya yang Bu Novi hadapi? Iya nih Bu Beatrice, permasalahannya ini yang terjadi di kelas saya nih Bu Beatrice, dengan murid-murid saya. Oh baik Bu, permasalahannya dengan murid Ibu ya? Iya. Kalau boleh tahu, permasalahan dengan murid Ibu itu ya seperti apa Ibu ya? Begini Bu Beatrice, sepertinya ada beberapa faktor ini yang menyebabkan siswa saya tersebut mengalami kesulitan ini untuk memahami pembelajaran yang saya berikan, dan ada beberapa siswa itu yang kurang fokus untuk belajar. Oh begitu Bu. Kalau boleh tahu, kira-kira penyebabnya dari beberapa murid Ibu yang mengalami kesulitan untuk memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan itu dan tidak fokus dalam pembelajaran itu, kira-kira apa Ibu ya? Setelah saya lihat-lihat ini Bu Beatrice, sepertinya ada beberapa faktor nih Bu Beatrice yang menyebabkan siswa saya tersebut mengalami kesulitan nih dalam belajar di pembelajaran yang saya ajarkan, yaitu akuntansi nih Bu Beatrice. Oh, akuntansi Bu ya, ada beberapa Iya. faktor kata Ibu ya. Oke, Iya. kira-kira menurut Ibu tuh faktor apa tuh yang paling memungkinkan menjadi penyebab hal itu tuh bisa terjadi ya Bu?
Setelah saya menggali informasi nih dengan siswa-siswa saya tersebut ya Bu Petris, dan saya ajak ngobrol mereka, dan sudah saya tanyakan langsung nih kepada mereka, beberapa anak itu ada yang menjawab mereka memiliki pemahaman yang lambat dalam menganalisis soal-soal akuntansi yang saya berikan. Dan ada beberapa anak yang kurang konsentrasi ini karena saya tanyakan mereka mengantuk saat belajar. Karena mereka bilang tidur larut malam bermain games, Bu Oh, Beatrice. begitu. Iya. Berarti ada beberapa siswa yang memang pemahaman terhadap materi itu lambat ya Bu ya. Dan juga ada yang kurang konsentrasi dalam belajar itu karena mereka mengantuk dan tidur larut malam karena bermain games ya Bu. Iya, benar sekali Bu Iya. Beatrice. Jadi sebenarnya seberapa besar Bu harapan Bu Novi terhadap murid Ibu tersebut untuk memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya tentunya anak-anak di dalam kelas saya itu pada saat saya menerangkan atau memberi materi pembelajaran, tentunya kita berharap mereka paham ya Bu Beatrice ya, dapat merespon apa yang kita berikan, dapat menjawab pertanyaan yang kita berikan, serta dapat menyelesaikan nih tugas-tugas yang saya berikan. Jadi saya tidak ingin mereka itu hanya responnya itu hanya menggeleng atau mengangguk saja. Ibarat kata badan mereka di dalam kelas, tapi pikiran mereka sudah kemana-mana, begitu Bu Beatrice. Oh iya Bu ya. Paling tidak tuh mereka memberikan respon ya Bu ya Iya. terhadap pembelajaran Ibu, respon yang baik dan bertanya kalau mereka tuh belum mengerti dan memberikan respon yang positif terhadap pembelajaran ya Bu. Iya, benar sekali Bu Beatrice. Setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab permasalahan ini, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut? Hal yang akan saya lakukan nih Bu Beatrice dengan murid-murid yang memiliki pemahaman yang lambat, itu mungkin saya akan memberikan soal-soal sesuai dengan level anak Bu, berdasarkan asesmen diagnostik yang telah saya lakukan. Terus saya mungkin akan memberikan bimbingan nih kepada murid-murid tersebut. Terus untuk siswa tadi yang tidur larut malam, mungkin saya akan bekerja sama dengan wali kelas dan juga dengan orang tua siswa supaya mereka lebih memonitor kegiatan anaknya. Saya juga akan memanggil siswa tersebut, memberitahukan kepada siswa tersebut bahwa pentingnya manajemen waktu. Mungkin saya akan menerapkan segitiga restitusi, Bu Beatrice. Oh ya, baik-baik Bu. Itu rencana yang sangat bagus sih sekali menurut saya Bu ya. Di mana Ibu akan menerapkan segitiga restitusi untuk anak yang kurang konsentrasi tadi ya Bu, dan bekerja sama dengan wali kelas serta orang tua siswa. Kemudian untuk siswa yang lemah dalam menerima pembelajaran, Ibu akan memberikan bimbingan yang lebih ya Bu ya. Iya, iya Oke, benar. menurut Ibu bimbingan seperti apa kira-kira nih yang akan Ibu berikan kepada siswanya? Ya, bimbingan yang akan saya berikan itu mungkin berupa latihan-latihan soal ya Bu, yang akan saya berikan soal-soal tentang hitungan akuntansi sesuai dengan level anak tadi berdasarkan asesmen diagnostik yang telah saya lakukan, sehingga nantinya mereka dapat pemahaman yang lebih tentang materi-materi yang saya berikan. Oke, baik Bu. Tetapi dalam proses itu perlu harus Ibu bimbing terus-menerus ya Bu ya? Iya benar Bu, saya akan melakukan bimbingan itu secara konsisten Bu, dan terus-menerus sampai murid tersebut terbiasa nih dengan mengerjakan soal-soal analisis akuntansi. Wah, luar biasa Bu. Baik Bu, kalau begitu saya nanya nih, kapan ya kira-kira Bu Novi akan melakukan sesi bimbingan tersebut ya Bu ya? Sesi bimbingan itu tentu saja saya lakukan tidak mengganggu murid-murid yang lain ya Bu Beatrice ya. Mungkin saya melakukannya pada saat pulang sekolah dengan durasi mungkin sekitar 1 jam Bu Beatrice. Oh iya ya Bu ya, bagus sekali itu Bu. Kalau menurut saya kemudian komitmen Ibu terhadap penyelesaian masalah Ibu ini apa ya kira-kira? Apa yang akan Ibu terapkan nantinya? Tentunya saya akan melakukannya secara kontinu ya Bu Beatrice ya, terus menerus dan konsisten sampai nanti terlihat nih perubahan dalam diri siswa tersebut. Oh begitu Bu, oke. Kira-kira terus siapa saja yang akan membantu Ibu dalam menjaga komitmen tersebut? Yang membantu saya tentunya terutama kepala sekolah ya Bu Beatrice ya. Saya juga akan bekerja sama nanti dengan wali kelas dan orang tua siswa
dan saya akan berkolaborasi nih Bu dengan rekan sejawat saya. Oh iya Bu, oke, saling berkolaborasi Bu ya, lah untuk hasil yang jauh lebih baik ya Bu Iya, ya. benar sekali Bu. Ya. Kemudian Ibu, bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu Novi lakukan untuk kedepannya nanti? Saya akan menjalin komunikasi yang baik nih Bu ya antara wali kelas, orang tua murid tersebut, serta menjaga komitmen ini untuk sama-sama membimbing siswa supaya mereka lebih fokus lagi dalam memahami pembelajaran. Oke, bagus sekali Bu, luar biasa rencananya Bu. Berarti untuk kedepannya agar siswa Ibu lebih bisa fokus dan dapat memahami pelajaran yang akan Ibu sampaikan, Ibu akan terus menjalin komunikasi yang baik dengan para orang tua dan juga wali murid dan juga wali kelasnya. Iya. Kemudian Ibu akan memberikan bimbingan yang lebih pada siswa yang membutuhkan, begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Oke, baik Bu. Dari perbincangan kita ini Bu Novi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah ya Bu Beatrice, setelah berbagi permasalahan saya dengan Bu Beatrice, saya lega nih, sehingga saya dapat menemukan solusi bersama nih dengan Bu Beatrice. Oke, ya syukurlah Bu kalau begitu. Hari ini saya rasa juga perbincangan kita sungguh luar biasa. Dan saya harap Ibu mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan ya Bu Novia. Iya. Dengan penuh semangat dan terus juga membimbing anak murid-murid Ibu ya Bu. Iya, iya, insya Allah Bu Beatrice. Oke, baik Bu. Kira-kira ada lagi yang ingin kita diskusikan Bu Novi? Saya rasa cukup sekian dulu aja Bu Beatrice. Nanti kalau ada yang mengganjal lagi di hati saya bisa temui lagi Bu Beatrice. Oke, iya. Terima kasih untuk soal waktunya juga Bu. Kalau begitu saya akan mohon undur diri dulu ya Bu Novi. Sampai jumpa kita lain waktu. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Beatrice. Saya juga mengucapkan terima kasih nih ya Bu Beatrice. Oke, ya sama-sama Ibu. Oke, selamat siang Bu Beatrice. Ya, selamat siang Ibu Ana. Bagaimana rasanya proses coaching yang Ibu lakukan hari ini? Luar biasa Bu Ana, syukurnya sudah berjalan dengan baik, coachingnya bisa terlaksana dengan baik dan lancar tanpa kekurangan suatu apa-apa. Oke, baik. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa hal sama Ibu pasca observasi ini ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching serta indikator ketercapaian apa yang telah Ibu capai? Jadi Bu, yang sudah saya lakukan dalam proses coaching pada hari ini, saya sudah menjalankan sesuai dengan alur kita, di mana di bagian awal dari kegiatan coaching itu saya sudah menentukan, menanyakan dari tujuan perbincangan saya dengan Bu Novi. Saya kemudian mengidentifikasi permasalahan coaching dan juga rencana aksi dari coaching apa saja yang akan beliau lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, dan terakhir tanggung jawab untuk menentukan kapan waktu beliau untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti itu Bu. Oke, baik. Menurut saya sebagai observer tadi proses coaching yang telah Ibu lakukan sudah berjalan dengan baik dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita ya, dan juga sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachi sehingga coachi bisa menemukan solusi dari permasalahannya tadi, dan juga coaching yang sudah dilakukan tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching ya Bu, yang mana tadi ada kemitraan, kemudian menggali potensi dan juga memaksimalkan potensi ya, mungkin itu. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita menutup ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Terima kasih Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching selanjutnya adalah mudah-mudahan saya bisa mengembangkan untuk lebih baik lagi dan juga lebih memahami proses coaching ini, sehingga nantinya saya dapat melakukan proses coaching ini dengan lebih baik, dan tentunya semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching untuk bisa lebih baik ke depannya. Oke, baik, demikian observasi kita hari ini ya Bu, semoga bermanfaat bagi kita dan semuanya. Mungkin saya undur diri dulu Bu ya. Terima kasih atas waktunya.
Selamat siang Bu Beatrice. Terima kasih juga Bu Ana, selamat siang. Selamat siang Bu Novi. Selamat siang Bu Beatrice. Apa kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah saya baik. Bagaimana kabar Bu Beatrice? Baik, baik. Alhamdulillah. Bu Novi, pada hari ini kita akan membicarakan tentang proses coaching yang akan Ibu lakukan. Jadi nanti pada saat akan melakukan proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan sesuaikan nilainya dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Ibu akan sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching yang antara lain kemitraan, proses kreatif, dan juga maksimalkan potensi. Baik Bu. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan dulu, boleh ya Bu? Boleh Bu. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching hari ini ya Bu ya, yaitu pastinya tentang kompetensi inti dari coaching ini. Yang pertama tentang kehadiran penuh, dan yang kedua mendengarkan aktif, serta yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik ya Bu. Jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu ya? Iya. Jadi terdiri dari atas kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, Iya. dan yang satunya lagi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Bu ya. Iya. Di antara ketiga kompetensi inti, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Baik Bu, yang lebih spesifik sih yang ingin saya kembangkan itu yaitu mendengarkan aktif ya Bu ya. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Baik Bu, jadi ada 2 ya Bu ya. Iya. Yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya, benar sekali. Kira-kira Bu, indikator ketercapaiannya apa ya Bu? Ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari sesi coaching ini ya Bu ya, yang akan saya lakukan adalah saya ingin coaching saya ini mendapatkan solusi nantinya atas permasalahannya dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah tercapainya pada saat coaching, serta yang sudah coaching menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Terima kasih Bu Novi. Sama-sama Bu Beatrice. Assalamualaikum Bu Ana, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Novi. Alhamdulillah baik. Bu Novi apa kabar? Alhamdulillah, saya baik juga. Terima kasih ya Bu Ana sudah mau meluangkan waktunya. Kita akan melakukan coaching sebentar ya Bu Ana sebelum kita mulai. Bagaimana perasaan Bu Ana nih menjelang sesi coaching kita hari ini? Adakah hal khusus yang ingin Ibu Ana diskusikan? Akhir ini saya sedikit merasa kurang fokus nih Bu Novi, sehingga beberapa tugas pekerjaan menjadi menumpuk dan semuanya harus dapat terselesaikan dalam waktu yang bersamaan. Oh begitu. Tentu saja saya mengerti nih dengan kesibukan yang Bu Ana alami akhir-akhir ini. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk mencari solusi bersama ya Bu Ana. Apakah ada hal khusus nih yang ingin Ibu Ana bahas dengan saya hari ini? Ada sih Bu, tapi mungkin nanti aja lah ya di sesi akhir saja. Oke. Kalau gitu kita mulai mengobrol saja ya Bu Ana. Siap Bu. Apa tujuan yang ingin Bu Ana capai nih dari sesi coaching kita hari ini? Saya ingin bisa meningkatkan fokus saya dalam bekerja, kemudian bisa mengelola waktu dengan baik sehingga tugas-tugas pekerjaan yang tidak menumpuk dan semuanya dapat saya selesaikan dengan baik tanpa ada yang tertunda. Oh, luar biasa sekali Bu Ana. Apa tujuan yang ingin Bu Ana capai nih dari sesi coaching kita hari ini?
Yang ingin saya capai, saya ingin bisa mengelola waktu antara mengerjakan tugas utama dan tugas tambahan, sehingga kedua pekerjaan itu dapat saya selesaikan secara optimal tanpa ada salah satunya yang terabaikan. Oke, oke. Baik Ibu Ana. Apa yang membuat Bu Ana kurang fokus nih dengan pekerjaan sekarang ini? Eh, Saat ini saya memiliki banyak tugas pekerjaan, Bu, baik tugas pekerjaan saya di sekolah maupun tugas pekerjaan saya di luar sekolah. Tugas-tugas pekerjaan ini menuntut saya untuk meluangkan waktu dan fokus yang baik agar dapat saya kerjakan dengan baik. Sementara waktu kita terbatas kan, Bu, dan harus kita bagi-bagi. Nah, yang terjadi pada diri saya adalah saya harus mengerjakan beberapa tugas pekerjaan itu dalam waktu yang bersamaan. Iya. Bahkan sampai saya kerjakan di luar jam kerja. Saya kerjakan di rumah dan bahkan di hari libur pun sekalian, Bu. Sehingga fokus saya menjadi terpecah dan menghambat penyelesaian tugas-tugas pekerjaan saya itu. Oke, saya paham sekali dengan apa yang Bu Ana alami ya. Jadi bagaimana Bu Ana menghadapi situasi tersebut? Saya ini tipe orang yang perfeksionis, Bu. Jadi kalau mengerjakan suatu pekerjaan itu tidak bisa asal jadi. Terkadang saya sampai lupa waktu dan lupa makan bahkan. Karena di pikiran saya itu terbayang bagaimana pekerjaan ini terselesaikan dengan sempurna. Oh, begitu. Bahaya nih Bu Ana kalau sudah sampai lupa makan. Itu harus jaga kesehatan ya Bu Ana ya. Iya. Oke, paham saya Bu Ana. Baiklah Bu Ana, mari kita cari solusinya bersama untuk mengatasi tantangan yang Bu Ana alami ya. Oke, Bu. Baik, sekarang mari kita merancang aksi nyata Bu Ana. Apa rencana Bu Ana dalam meningkatkan fokus nih agar tugas pekerjaan utama dan tugas tambahan itu bisa Ibu Ana selesaikan tanpa ada yang terkorbankan? Saya akan mengelola waktu dengan baik. Kapan saya harus mengerjakan antara tugas utama dan tugas tambahan, dan membuat skala prioritas Iya. dan menuliskannya dalam buku agenda kegiatan untuk mengingatkan saya akan tugas-tugas yang harus saya selesaikan setiap hari, sehingga tidak ada yang tertunda dan sesuai dengan target waktunya. Oh, luar biasa Bu Ana. Itu langkah yang sangat baik, rencana aksi yang terstruktur yang akan membantu Bu Ana mengatasi multitasking yang Bu Ana hadapi ya. Baik Bu Ana, bagaimana dengan tindak lanjut nih dari kegiatan coaching kita hari ini? Saya harus dan akan komit dengan tugas-tugas pekerjaan yang diberikan kepada saya itu, baik itu tugas utama maupun tugas tambahan, dengan mengelola waktu sebaik mungkin dan membuat skala prioritas, menuliskannya dalam buku agenda agar dapat mengingatkan saya akan tugas-tugas yang harus saya selesaikan setiap harinya, sehingga tidak ada yang tertunda dan pekerjaan selesai dengan baik dan dengan target waktunya, sesuai dengan target waktunya. Bagus sekali Bu Ana. Baik, dari perbincangan kita hari ini, apa yang Bu Ana rasakan sekarang? Alhamdulillah sedikit lega, ada pencerahan lah, Bu, dan Iya. sebenarnya ada solusi yang bisa saya terapkan untuk mengatasi tantangan yang sekarang sedang saya hadapi ini. Alhamdulillah Bu Ana kalau sedikit membantu ya Bu Ana. Sesuai dengan harapan kita bersama, semoga beban Bu Ana bisa tetap fokus untuk beberapa tugas pekerjaan yang Bapak akan kerjakan dan tidak ada pekerjaan yang tertunda, dan tentunya Ibu Ana bisa membagi waktu dengan baik antara pekerjaan dengan keluarga ya Bu Ana. Iya, insya Allah, Bu, mudah-mudahan ya, Bu. Oke, baik Bu Ana, mungkin cukup sekian dulu sesi coaching kita hari ini, atau ada yang lain mau Ibu Ana sampaikan? Saya rasa sudah cukup, Bu. Oke, terima kasih Bu Ana. Kalau seperti itu saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Bu Novi. Sama-sama. Sesi coaching pada hari ini sudah terlaksana dengan baik ya Bu Novi. Iya, alhamdulillah Bu Beatrice. Ya, bagaimana tadi coachingnya sudah terlaksanakan Bu Novi? Alhamdulillah tadi berjalan dengan lancar ya Bu Beatrice, sesi coaching yang telah saya lakukan. Oke, ya sebelum penutupan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan nih pada Ibu pasca observasi. Yang pertama,
apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching, serta indikator ketercapaian apa yang sudah dinilai, Bu? Baik Bu, jadi tadi saya sudah lakukan di dalam proses coaching hari ini, yaitu saya sudah menjalankan ya Bu sesuai dengan alur Tirta, di mana di bagian awal dari kegiatan coaching tadi saya menentukan menanyakan nih dari tujuan perbincangan saya dengan coach. Saya kemudian mengidentifikasi permasalahan dari coach dan juga rencana aksi dari coach, apa saja yang akan dia lakukan untuk menyelesaikan permasalahannya, dan terakhir itu tanggung jawab menentukan kapan waktu akan melaksanakan kegiatan tersebut. Seperti itu Bu. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer tadi, proses coachingnya sudah sangat baik Bu Novi. Dan proses coachingnya sudah berjalan dengan baik, serta proses alurnya juga sudah sudah sesuai dengan alur Bu Novi ya, dan juga Bu Novi sudah berusaha menggali dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada Bu Ana, sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching ya Bu. Iya, benar sekali Bu. Yang mana tadi ada kemitraan, menggali potensi dan juga memaksimalkan potensi. Yang pertanyaan terakhir untuk Ibu sebelum kita menutupnya, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah barusan Ibu lakukan? Baik Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses-proses selanjutnya yang insya Allah akan coba saya kembangkan ini Bu, saya lebih ingin memahami lagi proses ini, sehingga nantinya saya dapat melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi, dan tentunya semoga kedepannya kita bisa melakukan proses coaching ini dengan lebih baik lagi, sehingga saya dapat menerapkan alur Tirtanya sesuai dengan yang diharapkan. Oke ya, terima kasih sekali Bu Novi. Demikian observasi kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk Bu Novi dan juga untuk saya. Oke, sampai berjumpa kembali Bu Novi untuk seterusnya. Selamat siang dan salam sejahtera. Sama-sama Bu Beatrice, saya juga mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Demikianlah hasil demonstrasi kontekstual kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.